have come from Alaska to witness barbaric Rocky. Seperti kita tahu seksama, kalau baru-baru ini Presiden Rusia Vladimir Putin telah melakukan pertemuan khusus dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Iya, pertemuan keduanya adalah untuk mendamaikan ketegangan Rusia dan Ukraina, karena Amerika ingin menguasai sumber daya alam yang dimiliki oleh Ukraina. Namun, Vladimir Putin sendiri punya tujuan lain saat bertemu dengan Donald Trump. Dia jelas ingin membebaskan Gaza dan sebisa mungkin membuat negara Palestina merdeka di tanah sendiri. Di sisi lain, Presiden Rusia Vladimir Putin baru saja bertemu dengan Ketua Direktorat Spiritual Pusat Umat Muslim Rusia dan Kepala Mufti Rusia, yakni Tagliat Tajuddin. Dan itulah mengapa Rusia sangat dihormati oleh negara-negara Muslim di dunia. Iya, seperti kita tahu, kalau akhir-akhir ini Donald Trump memposting sebuah video AI di akun Instagramnya yang menuai kontroversi dunia. Gimana tidak? Dalam video yang awalnya menunjukkan kondisi Gaza runtuh, wilayah tersebut kemudian disulap menjadi tempat glamor, tempat di mana banyak orang mengalir dengan hiburan, dan gambar dirinya bersama Netanyahu menikmati pantai di sana. Ia pun mengubah nama Gaza menjadi Trump Gaza, yang seolah menggambarkan ambisinya untuk mengambil Gaza menjadi miliknya. Padahal, sebelumnya Trump ini sempat mengatakan jika ia tidak akan memaksa untuk mengambil alih Gaza, dan hanya mengatakan cuma merekomendasikan pemindahan warga Gaza saja. Hal yang membuat seolah-olah Trump kayaknya hanya bermain-main atau punya strategi baru. Yang pasti, hal itu telah membuat dunia marah. Dan terbaru, Menteri Luar Negeri Rusia langsung memberikan tanggapan tegas saat mengatakan pembentukan negara Palestina yang merdeka adalah prioritas utama penyelesaian Timur Tengah. Di sisi lain, sebuah pertemuan yang penting yang dilakukan Vladimir Putin dengan pemimpin umat Muslim di Rusia sukses mencuri perhatian dunia. Pasalnya, di pertemuan tersebut, Presiden Vladimir Putin nampak menunjukkan respek yang tinggi pada umat Muslim di Rusia. Ia dengan tegas mengatakan bahwa semua umat Muslim di Rusia adalah bagian organik dan alami dari negara tersebut. Ia menilai bahwa umat Muslim di Rusia selalu menjaga persatuan. Dan saat Rusia tengah menghadapi tekanan internasional, umat Muslim selalu memberikan dukungan penuh atas tujuan yang ingin dicapai. Dan itu kenapa Putin sangat berterima kasih atas umat Muslim yang ada di Rusia saat ini, yang jumlahnya mencapai 25 juta jiwa lebih. Hal yang kemudian dijawab Tagliat Tajuddin, bahwa mereka, yakni umat Muslim, akan selalu menjaga tanah leluhur dan mendukung Rusia. Когда объявили специальную военную операцию, тот же день мы собрали пленум расширенный, онлайн и полную поддержку специальной операции, не обратились ко всем нашим региональным духовным управлениям и начали собирать войска. А сейчас и в тот же день мы заказали вот это. Как будто знали, на самом деле год защитника Отечества он каждый год. У нас ни дня не может быть без защиты Отечества. Те, кто... Dan sejauh ini, Putin adalah salah satu petinggi yang cukup ngotot untuk membebaskan Gaza dari cengkraman Amerika dan Israel. Dan sekarang kita tahu kalau Putin memiliki respek besar kepada negara-negara Muslim di dunia. Pun begitu, negara-negara Muslim di dunia juga menaruh respek atas kepemimpinan Vladimir Putin.
cara jitu Putin bebaskan Gaza dari Amerika. Amerika justru coba mendekat ke Rusia dan memperbaiki hubungan dingin dengan rival terbesarnya tersebut. Pada 12 Februari 2025, Trump mengadakan panggilan telepon 1,5 jam dengan Putin. Itu adalah kontak langsung pertama antara Presiden AS dan Rusia sejak 2022 dan menyatakan bahwa keduanya sedang dalam perjalanan menuju perdamaian. Sebagai dukungan ke Rusia, Trump juga mulai mengkritik Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky dengan keras dan menyebutnya diktator pada 19 Februari 2025. Dan tanda-tanda Trump beralih mendukung Putin menjadi semakin nyata saat Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyatakan bahwa keanggotaan NATO untuk Ukraina tidak realistis. Dengan Kiev atau Ukraina harus menyerahkan ambisi mengembalikan seluruh wilayah yang diduduki Rusia saat ini, yakni sekitar 20% tanah Ukraina termasuk Crimea. Melihat apa yang terjadi dengan Rusia, Amerika dan hubungan dengan Ukraina dan Gaza, maka ada analisis yang cukup menarik di sana. Pertama, jika Trump benar-benar beralih sisi Rusia, ini bisa melemahkan NATO dan Eropa yang selama ini jadi tulang punggung Ukraina. Sementara soal provokasi Trump pada Gaza dalam video AI Trump Gaza dengan peringatan Lavrov tentang bom waktu di Timur Tengah menunjukkan pola bahwa Rusia ada di sisi Palestina. Namun Putin sendiri akan kembali merebut Gaza dari Amerika dengan cara yang halus tanpa adanya tembakan senjata. Tujuannya jelas, agar tak ada korban jiwa yang berjatuhan lagi. Meski itu sulit, tapi Putin yakin dengan kerjasama yang dijalani saat ini akan membuat Amerika menjadi luluh. Rusia beri peringatan Amerika dan Israel. Sementara itu, saat ini sendiri Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menegaskan bahwa Rusia sedang melakukan segala upaya yang memungkinkan untuk mencegah Amerika Serikat dan Israel melanggar gencatan senjata di Gaza, serta melanjutkan operasi militer. Maksudnya, Rusia nggak mau kalau gencatan senjata yang sudah terjadi dirusak oleh Amerika dan Israel, di mana pernyataan ini memperkuat posisi Rusia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Sebagai info, gencatan senjata di Gaza yang dimulai pada 19 Januari 2025 telah menyelesaikan tahap pertamanya pada 27 Februari, yang ditandai dengan pertukaran tahanan tahap awal dan masuknya bantuan kemanusiaan. Namun, proses ini rapuh. Israel dilaporkan telah melakukan lebih dari 350 pelanggaran, termasuk serangan sporadis dan blokade bantuan, sementara tekanan internal dari sayap kanan Israel mengancam kelanjutan tahap kedua. Dalam situasi ini, Lavrov memperingatkan bahwa setiap langkah AS atau Israel untuk melanjutkan operasi militer akan memperburuk spiral kekerasan. Sebagai upaya untuk memastikan gencatan senjata ini berlangsung hingga tahap ketiga dan permanen, Lavrov menyebut Rusia melakukan segala yang mungkin, mulai dari mediasi dan tekanan diplomatik hingga memberikan peringatan kepada AS dan Israel, di mana dengan hubungan strategisnya di Timur Tengah bersama Iran dan Suriah, Rusia bisa mengancam eskalasi regional jika gencatan senjata dilanggar. Itu berarti Rusia siap menjadi penyeimbang terhadap AS yang kerap mendukung Israel tanpa syarat. Dan terlepas dari apapun hasilnya nanti, semoga Gaza bisa merdeka di tanah mereka sendiri. Dan Putin akan mengusahakan untuk bisa membuat warga Gaza dan Palestina tersenyum kembali.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.